Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan para hadirin semuanya. Kami mahasiswi dari Stikes Medistra Indonesia akan melakukan penyuluhan yang berjudul melakukan pembinaan dan kemitraan dukun bayi di komunitas, yang terdiri dari saya sendiri, Herda Walita, dan rekan saya, Ajeng Syifa Nurani, beserta Putri Cahya dan Tasya Sina Ramaeka. Sebelumnya, ibu-ibu sudah mengetahui apa itu dukun bayi? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dukun bayi adalah seseorang yang dianggap terampil dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan, keperawatan ibu, dan anak sesuai kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri dukun bayi yaitu pada umumnya adalah seorang anggota masyarakat yang cukup dikenal di desa. Pendidikan tidak melebihi pendidikan orang biasa, umumnya buta huruf. Pekerjaan sebagai dukun umumnya bukan untuk tujuan mencari uang, tetapi karena panggilan atau melalui mimpi-mimpi dengan tujuan untuk menolong sesama. Di samping itu juga, menjadi dukun mereka mempunyai pekerjaan lainnya yang tetap, misalnya petani, buruh kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan dukun hanyalah pekerjaan sambilan. Ongkos yang harus dibayar tidak ditentukan. Umumnya dihormati dalam masyarakat atau umumnya merupakan tokoh yang berpengaruh, misalnya kedudukan dukun bayi dalam masyarakat. Lalu, dukun bayi dibagi menjadi dua, yaitu dukun bayi terlatih dan tidak terlatih. Apa itu dukun bayi terlatih? Dukun bayi terlatih adalah dukun bayi yang telah mendapatkan pelatihan oleh tenaga kesehatan yang dinyatakan lulus. Lalu, dukun bayi tidak terlatih adalah dukun bayi yang belum pernah terlatih oleh tenaga kesehatan atau dukun bayi yang sedang dilatih dan belum dinyatakan lulus. Ibu-ibu semuanya perlu mengetahui kesalahan yang sering dilakukan oleh dukun sehingga dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi, yaitu terjadinya robekan rahim karena tindakan mendorong bayi di dalam rahim dari luar sewaktu-waktu melakukan pertolongan pada ibu bersalin. Lalu terjadinya perdarahan pasca persalinan yang disebabkan oleh tindakan mengurut rahim pada waktu kala 3. Terjadinya partus tidak maju karena tidak mengenal tanda kelainan partus dan tidak mau merujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Untuk mencegah kesalahan tindakan dukun tersebut, diperlukan suatu bimbingan bagi dukun tersebut. Ibu pasti bertanya, lalu fungsi dukun bayi apa? Fungsi dukun bayi ialah melaksanakan pertolongan persalinan secara benar dan aman. Dalam kerangka program KIA, fungsi dukun bayi meliputi perawatan ibu hamil normal, pengenalan dan rujukan ibu hamil dengan resiko tinggi dan penyebab kehamilan, rujukan ibu hamil untuk mendapatkan suntikan teteh, persalinan yang aman, perawatan masa nifas, pengenalan dan rujukan ibu masa nifas dan bayi untuk imunisasi agar dukun bayi dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam pembinaan dukun bayi, bidan berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KIA termasuk KB di wilayah desa tempatnya bertugas, seperti pelayanan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi. Tugas pokok bidan itu diprioritaskan sebagai pelaksanaan pelayanan KIA, khususnya dalam pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pembinaan dukun bayi. Ibu-ibu pasti bertanya, apakah bidan mempunyai wewenang? Tentu, bidan mempunyai wewenang dalam memberikan penerangan dan penyuluhan tentang kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, dan perawatan payudara, keluarga berencana, perawatan bayi, perawatan anak, prasekolah, dan gizi. Lalu, apa manfaat pembinaan dukun bayi? Manfaatnya yaitu meningkatkan mutu keterampilan dukun bayi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lalu meningkatkan kerjasama antara dukun bayi dengan bidan, meningkatkan cakupan persalinan dengan petugas kesehatan. Nah, ibu-ibu perlu diketahui, dalam pembinaan dukun bayi terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan bidan dalam pembinaan dukun bayi, yaitu fase pertama pendaftaran dukun bayi, lalu yang kedua pelatihan, dan yang ketiga pelatihan.
Lalu klasifikasi pembinaan dukun bayi yaitu promosi bidan siaga, pengenalan tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas, dan rujukan. Lalu pengenalan dini tetanus neonatorum, BBLR, rujukan. Lalu penyuluhan gizi dan KB. Lalu, apakah ada hambatan dalam pembinaan dukun bayi? Tentu ada. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai dalam melakukan pembinaan dukun bayi di masyarakat yaitu sikap dukun yang kurang kooperatif, kultur yang kuat, sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan. Baik ibu-ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Karena penjelasan kami sudah selesai, semoga dapat membantu kegelisahan para ibu-ibu mengenai